warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Saya Nurul Hidayah dan rekan saya Bu Nimastiti serta Bu Tri Utami, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Saya selaku observer dan Bu Nimastiti sebagai coach serta Bu Tri sebagai coachingnya. Baik, mari kita mulai percakapan coaching hari ini ya Bu. Ya. Selamat pagi Bu Nimas. Selamat pagi Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Nimas. Ya. Untuk hari ini Bu Nimas akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana, sudah siap? Siap Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Tri. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nimas. Yang pertama mengenai praktek coaching yang kemarin Ibu laksanakan. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pastinya saya grogi Bu. Nah, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya karena harus sesuai kan Bu? Iya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini nanti akan berjalan lancar. Ya Bu, semoga lancar. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Nimas masih kurang yakin di bagian ini apa? Kalau saya belum yakin di bagian present Ibu. Karena kita kan harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Jadi Ibu merasa di bagian present ini yang belum dikembangkan lagi, yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Ibu, betul. Oke, terakhir nih ya Bu Nimas, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Semoga coaching kali ini nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan Ibu lanjutkan coaching bersama Putri. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nimas, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nimas? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya juga baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Putri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kali ini, Bu? Ya, baik Bu Nimas. Saya berterima kasih kepada Bu Nimas yang sudah bersedia meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan permasalahan saya. Jadi begini Bu, saya itu ada permasalahan sedikit di proses pembelajaran di sekolah. Kan selain tugas pokok sebagai guru kelas, saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator dapodik. Nah, kadang saya itu bingung kalau sudah ada di kelas, kadang tiba-tiba ada yang membutuhkan saya tentang data peserta didik atau bahkan data di sekolah. Nah, saya merasa repot karena juga pekerjaan itu kadang sudah saya lembur di rumah juga. Gitu Bu. Baik,
Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata sangat terganggu dengan tugas tambahan Ibu sebagai operator ya Bu ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Putri inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu. Karena saya sering bingung harus meninggalkan murid saya di kelas pada jam pelajaran. Baik, kalau boleh tahu, kira-kira situasi apa yang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan perasaan Ibu waktu mengajar anak-anak di kelas ketika Ibu dibutuhkan waktunya oleh pihak lain. Oh, jujur saya itu bingung, Bu, di saat dipanggil harus meninggalkan kelas menuju ruang kantor untuk membuka data di laptop. Sedangkan saya sedang asik bersama murid di kelas. Akhirnya saya mau tidak mau harus memberikan mereka tugas mengerjakan soal atau bahkan memberi bacaan di LKS. Baik. Lalu Ibu sudah pernah bertanya belum kepada murid Ibu tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah, Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah tanyakan kepada anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha memberikan tugas kepada mereka melalui LKS. Akan tetapi itu dinilai murid Ibu sangat membosankan ya Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa Ibu? Saya itu ingin dalam pembelajaran murid lebih aktif, kemudian bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga pembelajaran nanti itu menyenangkan. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu Ibu. Ya, Oke. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat Bu? Ya, menurut saya mungkin saya harus lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan metode pembelajaran untuk menyikapi keadaan darurat apabila saya harus meninggalkan kelas. Saya berencana membuat sebuah kelompok di kelas untuk berdiskusi, memecahkan masalah dalam suatu pembelajaran. Oke, baik, luar biasa Ibu. Apa yang disampaikan Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang membuat anak-anak itu aktif di kelas walaupun tidak ditunggui oleh gurunya sementara waktu. Ya, Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Secepatnya, Bu. Mungkin besok mulai tahun ajaran baru. Oke, baik Bu, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Selanjutnya apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bu? Baik, jadi dari obrolan kita tadi saya merasa dapat menemukan solusi dari apa tadi permasalahan saya. Yang harus saya lakukan yaitu untuk membimbing anak-anak di kelas dan saya juga berani mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, baik. Semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar ya Bu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah menerapkan rencana pembelajaran tadi. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Putri. Sama-sama Bu Nima, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya. Iya, sama-sama. Saya akhiri obrolan kita saat ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aktif untuk kegiatan praktik cooking hari ini ya. Cooking yang telah dilakukan oleh Bu Nimas dan Bu Tri Utami. Bu Nimas dan Bu Tri Utami sudah melakukan praktik cooking dengan baik. Terlihat di sini sudah ada alur cerita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktek cooking yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Bu Nimas selaku coach
Menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi yang saya lakukan ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Putri lakukan sendiri pada pembelajarannya ya. Selanjutnya tadi Bu Nima selaku coach sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek kucing kali ini dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, akan membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menguasai kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Ibu. Baik, terima kasih Bu Nimas selaku coach dan Putri selaku kucing atas praktek kucing hari ini. Dan baik, terima kasih Bu Nimas selaku coach dan Putri selaku kucing atas praktek kucing hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Akhir kata dari saya, bila